Umat Islam dan umat Kristen sama-sama mengakui eksistensi dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai utusan yang datang dari Tuhan. Hanya saja yang membedakan kepercayaan dari keduanya adalah tentang status rasul dari putra Maryam ini. Di mana bagi umat Islam, Isa Al-Masih adalah seorang nabi dan rasul seperti juga nabi dan rasul Allah lainnya yang pernah diutus oleh Allah kepada manusia pada zamannya. Kedudukan Isa atau Yesus sebagai utusan surgawi sama seperti halnya kedudukan dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan sebagainya termasuk Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini merupakan ringkasan perspektif Islam terhadap kekristenan, serta tanggapan Kristen terhadap perspektif Islam. Video ini menyajikan Islam meluruskan agama Kristen, yaitu lebih bersifat ringkasan dari seluruh aspek perdebatan Kristen dan Islam. Perspektif Islam terhadap Kristen. Islam menyatakan bahwa baik Yahudi, Kristen dan Islam memiliki akar yang sama, yaitu Abraham. Keturunan Ishak adalah bangsa Israel yang akan memunculkan nabi-nabi, seperti Musa dan Yesus. Sedangkan keturunan Ismail adalah bangsa Arab yang kemudian memunculkan Nabi Muhammad. Ismail lah yang dikorbankan, bukan Ishak, dan penyebutan Ishak yang dikorbankan adalah rekayasa umat Yahudi karena Ishak nenek moyang mereka. Ibrahim dan Ismail kemudian pergi ke tanah Arab untuk mendirikan Ka'bah di sana. Melalui Musa, Allah memberikan sebuah kitab, yaitu Taurat. Namun, selanjutnya ajaran Taurat telah dicampur adukan dengan tradisi oleh para ahli Taurat, yaitu Farisi dan Saduki, sehingga melahirkan sebuah agama, yaitu Yahudi. Kedatangan Yesus atau Isa telah meluruskan ajaran yang telah menyimpang ini dan dengan tegas mengajarkan tauhid, yaitu keesaan dari Tuhan. Melalui Yesus, Tuhan memberikan kitab Injil untuk menjadi pegangan oleh para pengikutnya. Namun muncullah Paulus, seorang Yahudi yang berasal dari Tarsus yang memiliki pemikiran yang telah dipengaruhi paganisme, seperti penyembahan mitra. Seorang yang berkarakter pendusta dan penuh iri hati serta kisah pertobatannya masih diragukan. Ia bekerja sama dengan penguasa Romawi, berusaha untuk menghancurkan kekristenan murni yang jadi ancaman kekaisaran dari Romawi. Penghancuran dilakukan dengan menyusup ke dalam gerakan pengikut Yesus. Paulus berhasil menguasai keadaan, bahkan membungkam gerakan ajaran tauhid yang dipimpin oleh Yakobus. Paulus kemudian mulai mengubah ajaran dari Yesus dengan memasukkan unsur paganisme. Yesus dijadikan seperti mitra, yaitu menjadikan dia sebagai Tuhan yang mati dan dibangkitkan kembali. Penyaliban dan kebangkitan Kristus adalah kisah rekaan untuk mendukung konsep ketuhanannya dari Paulus. Kitab-kitab Injil merupakan produk pemikiran Paulus melalui para pengikutnya. Sedangkan Injil asli Yesus berusaha dimusnahkan oleh mereka melalui sebuah konspirasi untuk merekayasa Taurat atau Perjanjian Lama dan kitab Injil. Pada tahun 325 Masehi, gereja yang binaan Paulus mengadakan konsili di Nikea dan mengambil keputusan melantik Yesus yang hanya manusia menjadi Tuhan. Sidang ini dihadiri ribuan uskup dan didukung oleh Konstantin, seorang kafir, dan sidang dihadiri mayoritas pendukung ajaran Paulus. Arian dan pengikutnya yang mengajarkan tauhid dihambat dan dinyatakan sesat. Kitab-kitab Injil asli kemudian dimusnahkan lalu dibakar. Namun, untunglah dari kitab itu ada yang berhasil lolos, yaitu Injil Barnabas. Beberapa ratus tahun kemudian, Injil ini ditemukan kembali di perpustakaan Vatikan. Kedatangan Muhammad sekitar 600 tahun kemudian di tanah Arab telah dinubuatkan Alkitab tersebut, yang kebetulan beberapa ayatnya lolos dari pemalsuan Paulus. Muhammad bertugas untuk meluruskan kembali ajaran tauhid Yesus yang telah diselewengkan oleh Paulus, dan Al-Quran bertindak sebagai pengadil dan pemeriksa terhadap ayat-ayat Alkitab mana yang masih asli dan palsu. Tanggapan Kristen terhadap perspektif Islam. Banyak orang yang menganggap bahwa Kristen dan Islam memiliki akar yang sama, yaitu Abraham, satu dari jalur Ishak dan satunya lagi dari jalur Ismail.
Padahal dalam Alkitab keturunan Ismail hanya dijadikan menjadi bangsa yang besar, bukan agama yang besar. Janji keselamatan justru melalui keturunan Ishak, yaitu bangsa Israel yang menurunkan Yesus. Semua bangsa termasuk bangsa Arab akan mendapat berkat keselamatan melalui bangsa Israel, yaitu lewat Mesias Yesus. Nenek moyang bangsa Arab tidak hanya Ismail, tetapi bisa juga dari jalur Esau, Keturah dan lain-lain. Berdasarkan analisis historis kritis silsilah Muhammad dari jalur Ismail sangatlah meragukan. Kalaupun Muhammad benar keturunan dari Ismail, maka dia hanya bagian dari janji bangsa yang besar, tetapi bukan janji tentang kedatangan seorang nabi atau lahirnya agama yang besar. Al-Quran secara eksplisit tidak pernah menyebutkan Ismail yang dikorbankan, tetapi hanya menurut tafsir yang mengindikasikan Ismail. Namun dalam Taurat secara jelas ditulis Ishak yang dikorbankan. Ini didukung bukti literatur kuno seperti Kitab Tanah, Talmud, dan tulisan rabi-rabi Yahudi, bahkan tulisan bapak-bapak gereja, dan bahkan tulisan Dead Sea Scrolls. Dalam Alkitab kita bisa melihat kronologis perjalanan Abraham dari Ur Kasdim sampai ke tempat dia mati di Hebron. Tidak ada indikasi bahwa dia dan Ismail pernah ke tanah Arab. Bahkan tidak ada bukti arkeologis dan literatur kuno yang mendukungnya. Musa tidak pernah diberikan sebuah kitab Taurat yang turun dari langit kecuali 10 hukum yang dituliskan Tuhan sendiri di atas loh batu. Taurat merupakan catatan Musa bersama penulis lainnya di bawah inspirasi dari Tuhan. Otentitas Taurat diteguhkan Yesus sendiri dengan mengutip banyak ayat dalam Taurat. Saat interaksi Yesus dengan ahli Taurat, ia tidak mengatakan bahwa ajaran Musa telah diselewengkan tetapi ia mengkritik penerapan dan penafsiran harfiah mereka yang keliru. Taurat merupakan simbol atau bayangan dari keselamatan yang akan datang, dan Yesus menggenapinya serta memberikan makna yang baru dalam konteks kasih karunia. Yesus tidak pernah memberikan sebuah buku Injil, tetapi Injil merupakan catatan murid inti Yesus, yaitu Matius dan Yohanes, serta murid-murid yang lainnya seperti Markus dan Lukas. Nama-nama penulis Injil ini sesuai dengan kesaksian banyak bapak gereja seperti Papias, Irenaeus dan lain-lain. Tuduhan bahwa Paulus atau pengikutnya membuat Injil bertentangan dengan bukti historis. Sejarawan sekuler kuno abad-abad awal seperti Yosefus, Tacitus, Thallus, Suetones dan lain-lain, mendukung inti kisah dalam Injil, termasuk kebangkitan Kristus, walaupun tentunya dengan nada sinis dan keheranan, dan Paulus pun tidak mungkin mempengaruhi mereka. Paralelisme dengan kisah-kisah tokoh legenda seperti Mitra, Apollonius dan lain-lain, melalui pengujian yang teliti hanyalah mengada-ada, dan justru sangatlah banyak perbedaan mencolok. Bahkan di antara kisah-kisah, banyak yang muncul belakangan dan mengadopsi ide-ide dari kekristenan. Paulus sendiri diterima kalangan para rasul seperti Petrus dan Yakobus. Bahkan Petrus mengakui sendiri tulisan-tulisan Paulus. Tuduhan bahwa Paulus pendusta dan tidak bermoral hanyalah berdasarkan ayat-ayat yang disalah tafsirkan tanpa melihat konteksnya. Demikian pula anggapan ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus dan ajaran rasul lainnya seperti Yakobus, yang disebabkan ketidakpahaman terhadap arti sebenarnya dari ayat-ayat tersebut. Kisah pertobatan Paulus sering diragukan, namun dari analisis yang teliti kontradiksi itu bisa diharmoniskan dengan baik. Kehidupan pelayanan Paulus penuh dengan penderitaan, seperti dicambuk, dilempar, dan mengalami kapal tenggelam. Apakah mungkin Paulus mau menjalani ini jika dia tahu yang dilakukan adalah sebuah kebohongan? Konsili Nikea bukan saat melantik Yesus menjadi Tuhan. Tetapi konsili itu diadakan karena munculnya ajaran Arian yang menolak keilahian Yesus. Konstantin bukan seorang kafir, karena ia telah menjadi Kristen sebelumnya. Jumlah yang hadir sering dilebih-lebihkan tanpa sesuai data sejarah, padahal jumlah total uskup pada masa itu tidak sampai ribuan. Berdasarkan referensi sejarah yang akurat, jumlah uskup yang hadir sekitar 220-318 orang, yang banyak adalah para pengikut dari uskup-uskup tersebut. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.